Oke, halo semuanya. Selamat hari Sabtu dan selamat menikmati hari weekend kalian. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak kalian semua, yuk kita sama-sama mendengar isi video dari KBN Nusantara yang berjudul Ada Bisikan Ulama Khos di Pilpres 2024. Gak bahaya tak? Jarnya. Ya udah, yuk sama-sama kita nonton ya. Kita dengarkan. Dan sedikit gue pengen ngebahas gitu ya. Karena gue nilai ini isi videonya kok ya nggak tahu lah ya. Kita tonton aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai dan banggakan, di dalam setiap perhelatan politik, khususnya pemilu ya, Pilpres lebih khusus lagi, seringkali tokoh-tokoh agama Jelas ya? menggunakan narasi perdukunan. Tawa deh. Lanjut ya. Saya katakan begitu ya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan wali, mengatasnamakan ulama khos gitu ya, untuk mendukung calon presiden yang dipilih. Nah, sebelum lanjut, ini gue kasih tau dulu kalian bahwa KBN Nusantara ini menyindir pakai Fuad, Kiai Imad, dan kiai-kiai yang mendatangi Pak Ganjar yang kemarin-kemarin udah rame videonya ya. Gue tuh nontonnya di AW Kertapati ya, AW Kertapati channel, AWK channel. Bahwa di situ ada video, ada rekaman video saat Pak Kiai Fuad dan yang lain-lain itu mendatangi Pak Ganjar Pranowo, dan secara terang-terangan bahwa beliau-beliau itu menyatakan mendukung Pak Ganjar untuk menjadi presiden Indonesia pada tahun 2024 sampai 5 tahun mendatang gitu ya. Nah, video ini KBN Nusantara ini ya, nyindir itu kiai-kiai yang mendatangi politisi, walaupun dia nggak nyebut, tapi ya gue tahu gitu loh, ini nyindir pakai Fuad gitu kan. Khususnya pakai Fuad ya, khususnya pakai Fuad gitu. Dia ini secara khusus nyindir pakai Fuad. Ya lanjut aja ya. Ini videonya bakal panjang dan nggak gue edit. Gue lagi males buka laptop soalnya. 2019 misalnya, kita 2014 dulu, 2014 tokoh agama tersohor di tanah air, ya sebut saja pemilu lah, terang-terangan memprediksi bahwa Prabowo yang akan memenangkan Pilpres 2014. Faktanya kemudian Prabowo kalah. Ya Lutfi bin Yahid ya siapa? Apakah wali? Ya bukan kan. Bisa memprediksi yang mengkosong. Kata-katanya Lutfi bin Yahid yang mengkosong. Lanjut ya. Kemudian 2019 ada tokoh agama namanya Abdul Somad atau UAS, mengatakan ada bisikan dari kiai khos, ulama khos yang mengatakan menyebut Prabowo Subianto. Kalau untuk Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, Pak Abdul Somad lah ya, Ustadz mah belum lah. Dia cuma bilang ada bisikan dari kiai host, tapi kan nggak tahu siapa kiai hostnya gitu. Bisa aja seorang kiai yang dia anggap host gitu. Padahal bukan host gitu. Terus dia bilang itu ada bisikan dari ada masukan dari kiai host yang dia anggap host gitu aja.
Dan dia kan nggak ngasih tahu siapa kiainya gitu, si Abdul Somad itu. Lanjut ya. Dan kemudian Ini gue lama-lama kayak adminnya channel Islam Nusantara. sorry love you. fakta yang terjadi berikutnya, Prabowo juga lagi-lagi kalah melawan Pak Jokowi. Nah, di 2024 ini, Pilpres yang akan berlangsung sebentar lagi, ada juga model-model seperti itu. Nah, dia maksud model-model seperti itu ya pakai Fuad gitu. Udah lah, gue tahu. Lu kan nyindir pakai Fuad. Gue tahu. Nah, lanjut ya. Politik identitas masih digunakan. Pendukung 01 ada yang mengatakan kalau ada orang Islam mau nggak pilih 01 maka diragukan keislamannya. Ada yang berkampanye model begitu. Ada Itu kan parah, itu mah gila kayak gitu kan. Stres itu. Jadi seakan-akan agama itu milik dia gitu. Ini kenapa gue tuh ngebahas ini video ini, karena pembahasannya itu sangat menarik menurut gue gitu loh. Sangat apa ya, ini harus dibahas gitu. Kayak ya gitulah, rada geter-geter gitu kan. lanjut lagi pendukung 03 yang mengatakan bahwa atas bisikan mundur dulu 01 maka diragukan keislamannya. Ada yang berkampanye model begitu. Ada lagi pendukung 03 yang mengatakan bahwa atas bisikan waliullah, ulama khos. Nih, yang dia maksud ini kayak Fuad, karena pakai Fuad dalam videonya AWK channel itu, AWK Kertapati itu bilang bahwa ada masukan dari Bunyai Nur. Ini masukan secara langsung nyok gitu. Ini bukan bisikan-bisikan halus gitu, enggak. Lanjut dulu lah ya, ntar lah. Anjir. Kopinya habis lagi, aduh. Abi gitu. Bahwa Pak Ganjar, pendukung 03 yang mengatakan bahwa atas bisikan waliullah, ulama khos, nabi gitu, bahwa Pak Ganjar harus dimenangkan. Narasi semacam itu lepas bahwa apa yang disampaikan oleh para agamawan ini, para tokoh agama ini benar atau tidak bisikan ulama khos ini, lepas benar atau tidak. Ini bukan bisikan, Bung. Ngomong langsung. Ini bisikan apa sih? Bisikan orang jelas-jelas Bunyai Nur itu ngomong sama pakai Fuad kok. Terus Abu Yamu tadi itu secara terang-terangan kok ngomong bahwa beliau itu mendukung Pak Ganjar. Mana? Lanjut ya. Ini gua ngomong apa sih? Kopinya habis ya. Jangan-jangan ini efek kopi habis. Lanjut. Sesungguhnya tidak menguntungkan dan tidak mendidik politik yang cerdas. Tidak menguntungkan atau tidak mendidik politik yang cerdas gitu. Ya lu maunya kayak mana? Mau ngasih masukan yang kayak gimana gitu. Kan ada bidang-bidangnya gitu. Di zaman dahulu juga dalam memilih presiden itu ya kiai dengan cara kiai, akademisi dengan cara mereka yang akademik itu. Mana sih, Bung? Bagi para pemilih, bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena politik is politik. Politik takaran kalkulasinya adalah politik gitu ya. Dan justru membahayakan pada skala tertentu karena dengan mengatasnamakan waliullah, mengatasnamakan ulama khos, berbahaya kalau bohong gitu. Ini kan nggak bohong, ini fakta gitu. Bakal setengah jam ini gua bikin video ini. Dan agama, nanti konotasi atau mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, orang yang tidak sejalan dengan pilihannya dianggap tidak sejalan dengan agama, tidak sejalan dengan wali.
Ya enggak juga gitu loh. Ya nggak dianggap begitu. Emangnya kita orang jahat gitu? Enggak. Kamu mau ngikutin pilihannya seperti apa yang dipilih oleh Abu Yabo? Ya nggak apa-apa. Nggak mau juga ya nggak apa-apa, terserah. Kayak Fuad sendiri yang bilang kok. Jadi kalau ada Indonesia nih kenapa-napa, ya udah bukan urusan kita gitu. Kan gitu kan, nggak dianggap kafir, nggak dianggap nggak sejalan sama wali, bahaya loh gitu, enggak juga gitu loh, enggak Bung. Ini cuma masukan, ngasih masukan. Pakai Fuad itu bilang ke Pak Ganjar bahwa ini ada masukan dari Bu Nur secara nggak langsung gitu loh. Bu Nur tuh nyampein begini, Bu Nur tuh seorang wali, diperkenalkan gitu aja gitu. Hal-hal yang kayak begitu aja jadi hai masih Tidak sejalan dengan ulama OS, dianggap eh, murtad, dianggap pengkhianat. berlebihan dia nih, berlebihan. Murtad siapa yang anggap murtad itu siapa? Berlebihan bener. Apa kali ya? Jangan berlebihan lah gitu. Nggak ada yang anggap murtad, nggak ada. Kalian milih 01 silakan, 02 silakan, 03 ya bagus kan gitu. Nggak ada yang murtad, nggak milih 03 murtad, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Berlebihan ya. Nah, dianggap tidak patuh kepada kiai, kepada guru, kan begitu. Ini yang nggak juga, siapa yang anggap kayak begitu? Siapa ya? Gua enggak. Serah aja mau milih mana lu. Berlebihan orang. Nah, ini berbahaya dan bisa menimbulkan perpecahan. Seyogianya model-model Enggak dibeli perpecahan. Gue tetap kawanan sama teman-teman gue yang nggak milih sesuai pilihan gue gitu. Enggak, ini gue nggak musuhin, nggak ngejauhin. Mereka milih yang lain gitu kan. Ya, nggak berpecah, kita tetap bersatu. Berlebihan ya orang. itu tidak dilakukan, ya. Berkampanye mengedepankan argumentasi yang real, yang logis, yang bisa dianalisis Kan secara ada politis. gitu loh. Itu Kan ada gitu loh. Ada, nggak cuman ini doang kan. Nggak cuman kayak Fuad bilang bahwa ini ada isyarat atau ini ada omongan dari Bu Nur. Nggak cuman itu. Pakai Fuad juga kan ngebahas yang lain, diterangkan gitu loh, dijelasin. Di 01 itu diantaranya ya. Di 01 itu ada diusung oleh orang-orang Wahabi, Habib-Habib yang sudah terbukti penipu itu, orang-orang jahat itulah. Di 02 ada juga gitu loh, seorang Habib yang besar penipuannya gitu loh. Ada di situ. Kalau di 03 itu rada bersih gitu aja. Kan ada yang lain-lainnya gitu. Lu jangan terlalu fokus sama yang ini gitu loh. Ini juga dilihat dong gitu, KPN. Gitu. hasil lebih baik, lebih bagus untuk Makanya itu ada apa ya namanya ya? Astaga, lupa gua. Ada versi cara menerangkannya itu dengan kekiaian gitu. Ada juga versi dengan menerangkannya itu secara akademik. Ada gitu. Itu komplit, Bung. Komplit. Jadi yang secara alam faktual itu ada, nyata itu ada, dijelasin, diterangkan. Yang secara alam spiritual, alam gaib juga diterangkan. Komplit. Sama kayak pembahasan nasab. Yang di alam faktual ada tes DNA, di alam akademis juga ada kajian nasab kayak imat, ada juga di alam gaib spiritual yang disampaikan oleh Gus Maulana Ishak gitu loh. Komplit, Bung, komplit. Karena kita ini tidak hanya hidup di alam nyata gitu. Alam gaib pun ada juga berdampingan dengan kita, dan itu saling berhubungan kan gitu. Ini gua ngomong apa? Kalian ngerti nggak? Lanjut ya. memberikan pelajaran pada para pemilih agar menggunakan akal dan logikanya di dalam memilih calon pemimpinnya. Sebenarnya pakai akal logika, Bung. Ada, Bung. Terlalu fokus sama yang itu sih, sama videonya
Awe Kertapati. Sama video yang pakai Fuad dan Kiai Imad itu mendatangi Pak Ganjar Pranowo terus bilang membahas hal-hal secara gaib gitu, spiritual gitu kan. Dia terlalu fokus sama itu, gak mau ngeliat yang lain gitu. Sih gak keren ini. Kan dengan cara-cara menjual alam gaib gitu ya. Siapa yang ngejual itu? Siapa yang jualin itu? Siapa? Siapa yang ngejual? Nggak ada yang ngejual gitu. Kalau lu kontra sama hal-hal yang kayak begitu, kan ada yang menerangkannya itu secara alam faktual, ada gitu. Kayak pendukungnya Mbak Alwi aja gitu loh. Udah dikasih yang faktual gitu. Terus dikasih yang spiritual, malah nyerangin spiritual ini karena nggak sejalan dengan logika. Ya kan udah jelas nih. Nih yang ada datanya tuh udah jelas gitu loh. Lu jangan terlalu fokus sama yang lu kontra dengan hal itu gitu loh. Jangan terlalu fokus sama yang itu. Yang lain, Bung, ada yang lain. Itu aja yang dibahas sama lu gitu loh. Kenapa sih? Tidak ada bedanya dengan dunia perdukunan. Memilih menentukan sesuatu hanya dari alam gaib yang susah. Nggak hanya dari alam gaib gitu. Nggak hanya dari alam gaib. Makanya lu tonton yang lain. Mana? Akar kebenarannya yang sulit diukur benar dan tidaknya. Ya kalau benar. Kalau kemudian ternyata yang membisiki itu adalah bukan wali, bukan ulama khos, tapi berlebihan, terus aneh gitu. Ya kalau benar, kalau yang berbisik itu bukan ulama khos. Ini kan gua masa mau terangin lagi sih? Masa mau dijelasin lagi gitu? Kurang jelas tak? Kalau gaib yang sebaliknya ingin menjelomprongkan kan berlebihan, ketawa lagi, nggak jelas. Secara jelas kok Bunyi Nur bilang sama Pak Kiai Fuad, Abu Yamu sendiri menyampaikan terang-terangan depan publik gitu loh. Bisikan ya kalau itu dari ulama khas, kalau dari SpongeBob gimana ini? Aneh gitu. Jadi aneh, kenapa jadi aneh ini? Belum ngerokok apa gimana? Kan lagi ngerokok, masa aneh gitu sih? Ingin menyesatkan. Kan aneh kan? Kan bisa jadi. Yang enggak Tidak mudah loh menganalisis. Bisa jadi, orang jelas kok. Gimana? Sebuah mimpi, sebuah bisikan itu adalah bisikan. Siapa yang mimpi siapa? Bisikan itu siapa? Bisikan dari mana bisikan? Bisikan dari mana? Orang jelas ngomong bisikan. Dari makhluk putih atau makhluk hitam. Dari kekuatan putih atau kekuatan hitam, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Satu itu. Yang kedua, seandainya pun benar. Ya, ini penting ini. Sebentar, ngerokok dulu. Iya, ngerokok dulu. Gue tungguin. Seandainya pun benar bahwa itu adalah bisikan dari ulama khos, dari seorang wali untuk mendukung si A, si B, si C, itu pun tidak boleh kemudian serta-merta diungkapkan kepada publik, karena itu bagian dari rahasia ilmu Gusti Allah. Pengetahuan khawas, pengetahuan kasaf namanya ya, pengetahuan yang bersumber dari alam gaib atas kebersihan hati seseorang, namanya informasi kasaf ya, informasi yang didapat dari alam malakut gitu ya, mungkin dari malaikat atau bahkan dari Sang Pencipta sendiri. Itu pun tidak boleh serta-merta diumbar ke publik sekepena kedewek. Udah jadi wali belum? Kan gitu, udah jadi wali belum? Ada hal-hal yang memang harus disampaikan, ada yang enggak, apalagi ini menyangkut keselamatan bangsa dan negara gitu. Emang nggak semua, ini gue ngomong kasar, anjing, bukan bidang gue gitu loh. Cuman ya lu jangan sok wali lah gitu loh. Jadi wali dulu, baru lu tahu gitu loh. Dan yang lu bilang ini, nggak semua
kejadian kasar atau kejadian spiritual yang nggak boleh disampaikan sama sama apa kata dia itu kan nggak boleh disampaikan seluruh kejadian kasyaf kan gitu kan, dia bilang kan nggak boleh gitu. Itu kan hanya pendapat pendapat dia aja gitu loh. Dan dia ini kan bukan wali gitu loh. Karena itu bagian dari rahasia ilmu Tuhan, rahasia ilmu Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang tidak boleh seenaknya diumbar ke publik. Oke, tidak boleh seenaknya diumbar di publik. Ini ada revisi sedikit gitu. Iya memang. Untuk hal-hal tertentu gitu. Buktinya apa? Rasulullah Isra Mi'raj juga Rasulullah Isra Mi'raj yang ke langit itu disampaikan kok. Itu kan kejadian spiritual. Makanya sepanjang yang karena itu menyangkut pembuktian kenabian beliau gitu loh. Dalam bidang spiritual. Kan gitu. Tahu dalam hal persoalan gaib kegaiban, dalam hal khawas wal khawas, dalam hal metafisika tasawuf, ya. Dalam hal pengetahuan kasaf ini, seseorang yang dikasih kasaf itu harus pandai-pandai menyembunyikan kekasafannya, menyembunyikan rahasia Tuhan. Iya, tadi itu untuk beberapa bagian tertentu gitu loh, nggak semuanya gitu. Banyak orang jauh sih. Rahasia ilmu pangeran kepada hati hambanya yang dikasihi, yang dicintai, dijaga rapat-rapat tidak untuk diumbar ke publik. Iya itu. Coba aja sih sowan kepada guru-guru sufi yang benar-benar sufi ya. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Jelas salah. Sepanjang yang saya tahu begitu. Yes, ilmu sepanjang yang saya tahu begitu. Itu artinya kan dia nggak mengetahui semuanya. Lebih tepatnya dia itu bukan wali. Udah gitu aja. Bukan wali ngomongin kasar nih gimana? Bukan wali ngomongin kejadian-kejadian spiritual gimana? Ntar dulu lah. Gitu. Malu sama wali-wali. Gue juga malu sebenarnya ngomong kayak gini nih. Cuman gimana lagi gitu. kasaf itu tidak boleh diumbar serta-merta ke publik. Itu ilmu khusus yang diberikan Sang Pencipta kepada hambanya yang pinilih, yang dikasihi. Kalaupun sang hamba ini kemudian akan menyampaikan ke orang lain terkait ilmu rahasia yang dititipkan oleh Sang Pencipta, itu pun tidak boleh tidak boleh terang-terangan. Ini tidak boleh aja ini orang. Lu Tuhan apa gimana? Ini tidak boleh gitu loh. Kayak paling tahu aja gitu. Paling tahu. Ya seperti yang gue sampaikan sebelumnya gitu ya. Ada memang gitu loh. Nggak semua kejadian spiritual itu harus disampaikan. Itu memang gitu loh. Tapi untuk bidang-bidang tertentu, bagian-bagian tertentu itu memang harus disampaikan gitu loh. Apalagi ini menyangkut bangsa dan negara gitu loh. Karena keadaannya tuh seperti ini, lagi seperti ini gitu loh. Paham gak sih? Gue bingung sih cara ngejelasinnya, yang ada di otak gue, yang ada di pikiran gue, cara nyampeinnya itu gue bingung banget gitu loh. Cuman ya begitulah gitu loh. Lu jangan jadi Tuhan gitu. Jangan jadi yang paling tahu kalau belum jadi wali itu. Udah sih jangan ngomongin kayak begini gitu loh. Malu. Paling banter pakai isyarat. Paling banter pakai isyarat. Sih gua mah gitu. Malu sih ngomong kayak gitu tuh, malu sih. Sama wali-wali gitu, malu sih. Orang gue yang ngebahas video lu aja kayak gini nih. Ini malu kok sama wali-wali kok. Malu sama guru gua sebenarnya gue ini. Cuman ya gimana? Gimana lagi? Exhibit. Itu bagian dari etika pemegang rahasia Sang Pencipta. Tuh. Secara nggak langsung dia bilang pakai foto itu gak ada etika.
Kalau diumbar, dibukakan ke publik itu namanya tidak pandai, tidak bisa menjaga rahasia ilmu yang dititipkan oleh Tuhan. Ini kan ilmu khawas, kan ilmu khusus. Ilmu kasaf kan ilmu khusus, bukan tidak bisa disamakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Iya, Sang pemiliknya yang tadi ketitipan itu amanah. untuk beberapa bagian tertentu gitu loh. Kalau ini kan keadaannya sedang begini, seperti ini gitu loh. Jadi harus disampaikan gitu loh. Dan gak sembarangan orang memang yang harus menyampaikan itu gitu loh. Ada ininya, apa namanya? Apa sih? Apa namanya? Gak semua orang harus menyampaikan itu. Gak semua orang dipilih untuk menyampaikan secara terang-terangan gitu loh. Ada kualifikasinya gitu. Paham gak, KBN? Buktinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bilang kan, kaki saya itu ada di pundaknya seluruh wali. Tuh. Ada wali-wali yang disuruh Rasulullah untuk mengakulah sebagai wali. Ada juga wali-wali yang gak diperintah Rasulullah untuk mengaku bahwa dia itu seorang wali. Paham gak? Lanjut ya. Ilmu kasaf ini harus kena kode etik, pandai menjaga rapat-rapat. Berlebihan dan sok tahu gitu loh. Nah, apa sih? Rahasia ilmu Tuhan itu tidak boleh dipamer-pamerkan, apalagi diumumkan di depan media, di shooting, disebarkan. Kalau itu dilakukan, bisa jadi nanti yang terjadi adalah sebaliknya, kan dinilai telah melanggar kode etik ilmu kasaf, ilmu yang seharusnya dirahasiakan, kemudian diumbar, maka bisa menjadi batal informasi yang tadinya benar. Gaya benar gitu loh, ngomong-ngomong kayak gitu. Dicoret. Coret. Makanya kalau ini pemilu 2009 KBN Nusantara, wakil Tuhan gitu. Tangan kanannya Rasulullah ini. Jelas ya, ketika UAS pamer ulama khos di depan Prabowo itu. Iya, nggak bisa disama-samain sama UAS gitu. UAS itu siapa gitu. Seandainya itu benar, maka kemudian Prabowo nggak jadi ya. Mungkin karena itu, karena membocorkan ilmu kasaf ulama khos yang seharusnya dirahasiakan. Begitu loh. Nah, begitu juga ini. Ini catatan penting ini. Di menjelang pemilu 2024 ada yang sudah berjualan Nabi Khidir, berjualan ulama khos. Saya tidak membantah, bukannya tidak percaya dengan itu, tapi hal itu dibongkar ke publik. Itu menurut saya adalah pelanggaran etika kewalian, pelanggaran kode etik ilmu. Lihat keadaannya, men. Kayak gitu aja. Khawas, yang gue sampaikan sebelumnya gitu ya. Ilmu kasaf tidak boleh. Nah, yang boleh seperti apa? Yang boleh paling pol itu pakai isyarat. Satu ya pakai isyarat. Misalkan begini, seorang guru mursyid tasawuf. Ini rajanya para wali sedang ngomong. Ampun dah, Bang. Yang sudah kasaf itu ya, satu saat akan diberikan isyarat oleh Sang Maha Pencipta, oleh malaikat, rajanya para wali, oleh gurunya yang sudah mendahului untuk melakukan sesuatu atau tidak sesuatu, atau memberikan informasi tentang sesuatu, tentang apa saja lah, misalkan terkait muridnya. Itu tidak boleh kemudian dipamer-pamerkan kepada orang lain, bahkan kepada murid yang dipesenin. Misalkan seorang mursyid dikasih isyarah dalam mimpinya atau dalam kasafnya itu bahwa muridnya si A, si B, si C ini diperintahkan, dipesankan agar melakukan ini itu, agar tidak pergi ke sana kemari karena berbahaya nih, akan ada sesuatu bahaya yang menghadang. Kalau itu sesuai keadaan, nyot gitu, itu sesuai keadaan gitu. Dan tadi itu ada kualifikasi orang-orang yang harus menyampaikan itu secara brutal, secara terang-terangan. Ada juga orang yang disuruh Rasulullah untuk menyimpan.
payah sih. Kalau pergi ke satu tempat misalkan begitu, maka sang guru host kasaf ini itu tidak boleh memberikan informasi itu secara terang-terangan belak-belakan kepada kamu nggak boleh pergi ke sana ya hari ini karena saya dikasih mimpi oleh Nabi Khidir misalkan, saya dikasih isyarat kamu akan begini-begini. Nggak boleh. Kalau itu diungkapkan pelanggaran, dia akan Apa-apa nggak, asal memastikan itu nggak boleh, mematok nggak boleh. Ini rajanya para wali, koret kewaliannya. gimana? Yang paling pol dia harus hanya sekedar menyampaikan, nak atau mas, kamu mau kemana hari ini? Saya mau ke Jakarta, guru. Anu lah ya, jangan ke Jakarta. Kamu saya tugaskan dulu nih ke Surabaya aja hari ini ya. Paling pol begitu. No, Itu. paling pol begitu. Tuh diajarin tuh para wali sama rajanya para wali gitu ya. Paling pol itu begitu. Ini rajanya para wali yang ngomong. Dengan tidak menyebutkan mengapa gitu loh. Nah, soal kemudian apa yang akan terjadi tergantung kualitas sang murid ini mentaati perintah gurunya. Paling aja gitu. Begitu juga dalam persoalan politik. Soal politik ini nggak boleh kalau itu betul-betul pesan dari ulama. Pasti tidak boleh diungkapkan ke publik begitu. Bolehnya seperti apa? Diam-diam. Udah gebuk meja, gebuk apa tadi itu? Diam gitu. Ngatur. Lu siapa? Wali aja bukan, ngatur wali gimana? Kalau ngaturnya bener sih oke aja nih ngaturnya kayak begini. Gimana sih? KBN gimana KBN ini? Di belakang layar temui Pak Ganjar, temui Pak Prabowo, temui Pak Anies nih misalkan ada pesan dari ulama host, misalkan begitu. Temu di belakang layar di kamar apa sampaikan teng begini Pak, itu pun tidak boleh belak-belakan ngomong ini dari Nabi itu dari nggak boleh. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Ini menurut lu nggak boleh gitu loh. Karena lu blow on sih masalah kayak begini. Ini sorry aja ya, kasar nih. Karena lu udah offside sih. Gue juga offside sebenarnya ngomong kayak begini. Karena gue tuh malu bener sama guru gue ngomong kayak begini gitu. Cuman ya exhibit, lagi-lagi exhibit gitu. Tukang buat kericuhan, keributan dan bikin pusing gurunya gitu. Terus apalagi kemudian diumumkan terang-terangan nih dari Nabi Musa misalkan, dari Nabi Sulaiman, dari ulama host ini harus begini, tabar itu, tabar. Lah ya, itu sepanjang yang saya tahu dalam udah ngomong pede kayak begitu, tiba-tiba itu sepanjang yang saya tahu ini pusing gitu. Perhos-hosan atau tentang kasar. Ya. Oke, saya kira itu saja. Nah, itu tandanya lu masih minim pengetahuan tentang hal-hal yang begitu. Jadi ya seharusnya lu gak ngomong kayak gitu. Tuh, KBN. Lu sangat minim pengetahuan lu. Dan main lu kurang jauh. Pengalaman lu belum banyak gitu. Ya malu lah, sekali lagi malu lah ngomong kayak begitu gitu. Gimana gitu. Belum seberapa paham kok sudah ngomong gitu. Lagi nih hal-hal yang begitu. Dan lu bukan wali. Gue tekankan kepada lu bukan wali gitu. Jangan ngomong kayak begitu lah. Malu sih. Malu dong. Tuh. Malu dong. Nah gitu ya, KBN. Thank you.